Nah, teman-teman ya, ini kali ini temanya ya aku buat ya. Tabir tipis penghalang antara manusia dengan Tuhannya. Jadi ya teman-teman ya, antara manusia dan Tuhan itu ada tabir tipis yang menghalangi pandangan manusia dengan Tuhan. Tirai tipis itu bisa menjadi tebal dan hitam. Bisa juga tipis setepis kabut tipis di depan mata. Tetapi meskipun tipis, sangat susah untuk ditembus. Karena tak terlihat oleh mata kita. Kecuali pada mata orang-orang yang telah mendapat cahaya kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bunyinya ayat tersebut, teman-teman ya, surat Kaf, surat ke-50, ayat 22. Bunyinya begini, teman-teman ya. Sesungguhnya engkau telah melalaikan ini, tetapi kini kami membukakan tabir engkau dari engkau. Maka pada hari ini penglihatan engkau menjadi sangat tajam. Nah, begitu kata Allah ya. Begitulah isi suratnya ya, surat Kaf 50:22 teman-teman ya. Teman-teman nanti boleh ya dibaca, dicek lagi ya suratnya. Dibaca lagi ya dan direnungkan apa maksud surat ayat tersebut. Sungguh dalam arti yang tersembunyi di surat Kaf 52:22 tersebut. Dibaca pelan-pelan dan direnungkan arti yang tersembunyi di dalamnya. Allah berkata, engkau telah lalai selama ini, tapi kini kami membukakan tabir. Apa pula yang dimaksud dengan tabir? Itu teman-teman ya, tabir dari engkau. Maka pada hari itu penglihatan engkau menjadi sangat tajam. Nah, itu kata Allah ya. Dibukakan tabirnya ya, matamu menjadi sangat tajam. Nah, teman-teman, bersyukurlah orang-orang yang telah dibukakan tabir itu atau rahasia itu. Dan orang-orang tersebut sangat beruntung dan pandangannya menjadi sangat tajam. Pandangannya menjadi sangat tajam. Apapun, apakah itu kalimatnya? Apa arti kalimatnya? Mengandung arti apa? Arti-arti yang tersembunyi. Apakah pandangannya sangat tajam? Penglihatannya yang biasa melihat yang kecil-kecil seperti di mikroskop bisa melihat benda-benda halus yang tak terlihat mata. Apakah begitu? Bukan, teman-teman, bukan begitu. Tapi adalah pandangan hati yang tak terlihat oleh mata biasa. Pandangan batin yang disertai dengan penglihatan dari Yang Kuasa. Memahami kata-kata simbolis, kata-kata tersembunyi, kata-kata perumpamaan, dan bahasa-bahasa kitab suci. Penuh dengan perumpamaan. Itulah arti pandangannya menjadi tajam. Nah, ini ku tambahkan lagi ya. Ini tambah lagi ada satu surat lagi yang penuh bagus sekali artinya. Surat Qasas 28:77. Begini bunyinya, teman-teman ya. Dan carilah tempat tinggal di akhirat dengan barang yang diberikan oleh Allah kepada engkau. Dan jangan engkau lupakan bagian kamu tentang di dunia ini. Dan berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepada engkau.
dan janganlah mencari kerusakan di muka bumi. Al-Qasas 28:77. Nah teman-teman, ayat ini pun sungguh dalam artinya, arti yang terkandung ya, arti penuh arti. Di awal Allah berkata, carilah tempat tinggal di akhirat, kata Allah ya, dengan barang yang Allah berikan kepada kamu. Carilah tempat tinggal di akhirat itu. Artinya apa? Artinya carilah dia Allah itu sendiri. Carilah dia dengan barang yang telah dia berikan kepada kita, kepada engkau, kepada manusia. Dengan peralatan yang Allah berikan kepada kita. Peralatan itu apa? Peralatan yang Allah berikan kepada kita itu apa? Peralatan itu adalah akal dan pikiran kita yang telah Allah berikan kepada kita manusia. Jadi carilah Allah itu dengan akal dan pikiran yang ada pada diri kita manusia ini. Karena agama itu adalah akal dan pikiran. Tak perlu beragama bagi yang tak mau menggunakan akalnya. Teman-teman ya. Nah teman-teman, jangan pula dilupakan kewajibanmu di dunia. Jadi Allah berkata, carilah aku, tetapi jangan kau lupakan kewajibanmu di duniamu. Nah itu kata Allah ya. Dan berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepada sesama manusia, kepada seluruh manusia. Dan jangan membuat kerusakan, jangan engkau membuat kerusakan di muka bumi. Itu kata Allah ya. Nah surat Qasas ini ya 28:77 ini pun sangat dalam arti yang tersembunyi di dalamnya. Silahkan ya teman-teman ya, dibaca lagi ya, dibaca suratnya ya, dan diartikan, dibaca sendiri-sendiri rumah, diartikan. Qasas 28:77. Dibaca pelan-pelan, dihayati maksud-maksud di ayat-ayat tersebut. Ayat tersebut ditujukan, nah jadi ayat tersebut ditujukan untuk yang membaca surat tersebut, bukan untuk orang lain. Jadi ayat itu ditujukan untuk kita yang membacanya, bukan untuk orang lain ya. Carilah tempat tinggal di akhirat. Carilah aku wahai yang membaca. Itu maksudnya ya. Carilah aku dengan peralatan yang telah aku berikan kepadamu. Peralatan itu apa? Peralatan itu akal dan pikiran yang Allah telah berikan kepada kita ya. Carilah aku dengan akal dan pikiranmu. Jadi agama itu adalah akal dan pikiran, teman-teman ya. Nah, tetapi si pembaca, untuk si pembaca dari Tuhanmu. Jadi surat itu untuk si pembaca dari Tuhanmu. Nah, kesimpulannya apa teman-teman ya? Tabir penghalang antara manusia itu sangat-sangat tipis. Dan manusia itu jugalah yang akan menembus tirai tersebut. Nah, tetapi Allah berjanji ini Allah berjanji kepada kita ya. Kami membukakan tabir itu dari engkau kepada engkau. Jadi Allah pun berjanji kepada kita, kami atau aku akan bukakan tabir itu kepada engkau, untuk engkau. Hari itu pandangan matamu menjadi terang benderang, tajam dan terang benderang. Begitu teman-teman berjanji pada kita ya. Dia akan membukakan tabir itu kepada kita ya. Pandangan kita menjadi tajam dan terang benderang. Terang benderang itu maksudnya ya, mengetahui kita arti-arti yang tersembunyi ya, arti-arti simbolis, arti dibalik arti kata-kata yang tersimpan di dalam Al-Quran itu. Karena Al-Quran itu adalah bahasa Allah itu sendiri ya, yang bisa mengartikannya Allah itu juga ya, kepada kita yang telah diberikan cahayanya.
Demikian teman-teman ya, semoga bisa dipahami. Terima kasih.